Baik, kita ketemu kembali di pada kesempatan ini. Apakah Bapak dan Ibu sekalian termasuk orang yang masih bingung bagaimana cara membuat rencana kerja pada aplikasi PMM? Berikut tutorialnya. Baik, jadi seperti biasa kita buka saja guru.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu kita pilih buka PMM, login menggunakan email pembelajar. Jika sudah terbuka, kita geser saja ke bawah. Di bagian pengembangan diri muncul menu pengelolaan kinerja. Kita pilih saja pengelolaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, ini masih dalam masa percobaan. Maka di sini sebenarnya kalau pertama kali dibuka akan muncul percobaan. Nah, kenapa di sini yang saya muncul adalah lanjut draft? Karena sebelumnya saya sudah membukanya. Jadi apabila di sini muncul percobaan, maka diklik saja. Ini lanjutkan draft karena saya sudah membuka sebelumnya. Nah, yang pertama setelah masuk, kita lihat dulu rapor sekolah kita. Rapor sekolah dia masih kurang pada bagian manajemen kelas. Yang lain cukup. Oke, klik saja, saya mengerti. Kemudian di sini ada rekomendasi yang direkomendasikan. Sebenarnya bagian bawah masih ada, cuman yang direkomendasikan ada 2. Nah, yang berhubungan tadi yang kurang itu adalah bagian kelas, maka yang saya pilih di sini adalah keteraturan suasana kelas. Kita lanjut ke pengembangan diri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan bahwa setiap guru itu dituntut untuk memenuhi 32 poin per semester. Nah, untuk memenuhinya itu maka diperlukan rencana hasil kerja. Ini saya sudah isi sebelumnya, tidak apa-apa, saya hapus dulu. Nah, total poin masih 0, kurang 32 poin. Inilah yang 32 poin itu yang harus kita penuhi di dalam satu semester. Langkah kedua, pilih RHK yang kita inginkan. Di sini, makin di sini RHK-nya lengkap dengan poinnya, mulai dari yang terendah 4 poin sampai dengan 128 poin. Jadi kalau kita yang pilih yang ini yang 128 poinnya, maka langsung cukup ya. Tetapi hal ini juga akan menyulitkan kita pada saat membuktikannya nanti dengan sertifikat. Oleh karena itu, di sini hati-hati kita dalam memilih RHK. Pilihlah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang bisa kita buktikan nanti. Kalau ini, maka perlu yang saya pilih di sini adalah meningkatkan ini, coba ya. 4 poin, rendah memang poinnya, tetapi ini hanya mengikuti seminar, datang duduk, tanda tangan, mendengarkan, itu sudah ada, sudah bisa. Melalui online juga bisa. Kegiatan-kegiatan webinar itu kan berseliweran di mana-mana sekarang. Nah, di sini bisa kita, ini agak mudah menurut saya, tapi kembali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, terserah, pilih dan baca dulu RHK-nya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Secara pribadi saya pilih yang ini, dalam dibuktikan dengan sertifikat jumlah 4 poin, ini dalam per semester. Saya pilih 3 kali kegiatan. Jadi di dalam satu semester itu saya mengikuti seminar sebanyak 3 kali, kan begitu. Artinya 2 kali dalam 1 kali dalam 2 bulan. Maka poin yang saya dapatkan adalah 12, masih kurang 20 poin. Untuk memenuhinya, maka saya harus nambahkan RHK lagi. Di sini
RHK yang sudah kita pilih di bagian 1, maka di RHK bagian 2 ini tidak akan muncul lagi. Jadi jangan khawatir akan double. Kemudian kita baca-baca saja dulu, kita amati apa yang bisa kita kira-kira penuhi untuk 6 bulan ke depan. Di sini sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, saya pilih saja yang ini, yang ada kombelnya, yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini bisa juga pilih 3 kegiatan, ya kan? Jadi kita bikin saja pertemuan di sekolah bersama dengan kombel kita, maka dibuktikan dengan sertifikat. Sudah 24, masih kurang 8 poin. Nah, karena masih kurang maka kita tambah lagi RHK-nya. Di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta. Jadi ini lagi-lagi sebagai peserta. Ini juga bisa kita pakai apabila kita membuat aksi nyata di PMM. Ambil 2 kegiatan. Nah, maka jumlah poin yang sudah saya kumpulkan ini sudah cukup ya, sudah cukup 32 poin. Pertanyaannya kemudian bagaimana apabila lebih? Maka itu tidak ada masalah, itu akan lebih baik lagi. Namun saya 2 saja biar cukup. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh langkah-langkah yang harus saya kemudian apabila Bapak dan Ibu guru sekalian punya tugas tambahan, maka bisa lanjut ke tugas tambahan. Nah, di sini saya hapus dulu. Apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki tugas tambahan di jenjang SMP, itu ada wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, perpustakaan, kepala lab dan sebagainya, maka pilihlah hanya untuk jenjang SMP seperti ini. Bukti dukunnya nanti adalah laporan yang disertai dengan surat tugas atau surat keputusan. Bagaimana dengan tugas tambahan yang ada di jenjang lebih rendah SD? Maka kita harus pilih yang semua jenjang seperti ini. Yang mungkin kebetulan guru kelas SD juga sebagai bendahara, maka dia bisa memilih ini. Bukti dukunnya nanti surat keputusan atau SK sebagai bendahara. Kemudian sebagai guru piket juga mungkin bisa. Tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan di SD juga bisa, semua jenjang dan seterusnya. Peratur juga masuk. Tugas tambahan sebagai operator ini. Semua jenjang juga. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki tidak memiliki tugas tambahan di sekolah, maka langsung saja ke perilaku kerja. Skip saja yang ini, yang poin 3. Kemudian kita lanjut ke perilaku kerja dan isi sesuai dengan tinggal klik, pilih, tinggal klik dan pilih dan seterusnya. Kemudian lanjut ke rangkuman. Setelah rangkuman, maka di sini kita bisa mengecek kembali. Kemudian jika dirasa sudah benar, maka simpan draft. Nah, di sini karena masih masa percobaan, maka belum ada tombol untuk pengajuan. Ya, nanti tanggal 2 Januari saya bikin videonya ini tanggal 1. Maka di sini akan muncul nanti pengajuan. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat rencana kerja atau RHK pada aplikasi PMM. Ternyata sangat mudah, lebih simpel dibanding dengan pendahulunya. Nah, itu tadi saya informasikan bahwa itu khusus untuk guru ya, untuk kepala sekolah next time. Makanya apabila konten ini bermanfaat, silahkan dibagikan agar semakin banyak orang yang mengetahuinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.